Di video kali ini kita akan membahas soal-soal USM ITB 2024 yang dirangkum dari berbagai sumber. Cek sumbernya di deskripsi. Pada suatu selang pemadam kebakaran, diketahui debit air yang mengalir adalah 20 liter per sekon. Jika air yang mengalir dari selang tersebut mengalir dengan kecepatan 36 km per jam, maka besarnya gaya yang harus diberikan oleh seorang pemadam kebakaran untuk menahan selang air tersebut adalah titik-titik. Jadi fisis dari soal ini adalah sebagai berikut ya. Misal di sini terdapat suatu selang. Selangnya saya gambar misalnya seperti ini. Kemudian di sini ada pancaran air nanti. Pancaran air yang mana kecepatannya adalah sebesar V. V-nya sudah diketahui di soal yang nilainya adalah sebesar 36 km per jam. Nah, di sini nanti akan ada seorang pemadam kebakaran ya yang menahan agar selang itu tetap pada posisinya. Kenapa harus ditahan? Karena kan di sini ada gaya aksi reaksi ya. Artinya ketika ada pancaran air ke arah sana, maka sebagai reaksinya nanti selang akan mengalami dorongan gaya ke arah sini. Ini F reaksinya. Artinya orang ini harus menahan dengan gaya yang ke arah sana dengan gaya sebesar Fr di sini. Sehingga nanti selang itu akan tetap diam pada tempatnya. Nah, untuk menghitung besar gaya tahannya itu kita bisa pakai persamaan impuls dan momentum. Jadi impuls itu merupakan perubahan dari momentum. Impuls itu sendiri diberikan oleh F dikalikan delta T. Kemudian momentum itu adalah massa dikalikan dengan kecepatan. Di sini kita lihat bahwa kecepatan aliran airnya itu konstan nanti ya. Laju alirannya adalah 20 liter per sekon yang memberikan arti bahwa lajunya pun nanti pasti konstan. Sehingga nanti delta di sini itu mengacu pada M. Delta M artinya perubahan massa. Kenapa seperti itu? Karena di sini massanya kan terus-terusan berganti gitu ya, delta M-nya. Sehingga F-nya nanti adalah sebesar delta M dikalikan V dibagi delta T. M sendiri atau massa hubungannya dengan rho air di sini adalah bahwa massa jenis itu merupakan massa dibagi dengan volume. Sehingga massa bisa kita tuliskan sebagai massa jenis dikalikan dengan volumenya. Atau kalau misalnya di sini adalah delta M, maka dia menjadi rho dikalikan delta V karena rho-nya itu konstan di sini. Sehingga persamaan ini bisa kita tulis menjadi rho dikalikan delta V, V yang di sini volume. Kemudian V yang ini, V kecil adalah kecepatan dibagi dengan delta T. Kemudian di sini ada besaran delta V dibagi delta T itu merupakan debit atau laju aliran. Sehingga F-nya kita bisa tulis menjadi rho dikalikan Q dikalikan V. Di sini debitnya sudah diketahui bahwa nilainya sebesar 20 liter per sekon. 20 liter per sekon itu berarti 20 liter itu setara dengan desimeter kubik. Kalau kita ubah ke meter, maka kita perlu kalikan dengan 10 pangkat negatif 3 meter kubik per sekon. Kemudian di sini kecepatan aliran airnya adalah 36 km per jam. Ini kita perlu ubah ke meter per sekon. Berarti kilometer ke meter itu dia dikalikan 10 pangkat 3. Sedangkan 1 jam itu nilainya adalah 3.600 detik atau 36 kali 10 pangkat 2 sekon. Sehingga 36 dan 36 saling meniadakan, 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2 hasilnya adalah 10. Berarti 36 km per jam itu setara dengan 10 meter per sekon. Kemudian rho-nya di sini adalah 1 gram per centimeter kubik. 1 gram itu berarti 10 pangkat negatif 3 kilogram. 1 cm kubik itu adalah 10 pangkat negatif 6 meter kubik ya. Karena cm ke meter itu kan dia naiknya sebanyak 2 kali. Artinya kalau naik sekali dibagi 1000, naik 2 kali berarti kan dibaginya 1 juta. Jadinya 10 pangkat min 6. Kemudian 10 min 3 dibagi 10 pangkat min 6 itu bisa kita balik. Jadi kalau negatifnya di sini ada, kita bisa taruh atas menjadi 10 pangkat 6. Kemudian 10 pangkat min 3 kalau kita taruh bawah menjadi negatifnya hilang. Jadi 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Atau rho-nya saya tulis di sebelah sini saja adalah 10 pangkat 6 dibagi 10 pangkat 3. 6 kurangi 3 adalah 3 ya. Berarti nanti nilai rho-nya adalah segini. Nah, karena semuanya sudah dalam satuan internasional, maka kita bisa kerjakan untuk F-nya sekarang. Yaitu F-nya sama dengan rho dikalikan Q dikalikan V, atau rho-nya adalah 10 pangkat 3, Q-nya adalah 20 kali 10 pangkat negatif 3, V-nya sendiri adalah 10.
Kemudian di sini 10 pangkat 3 dan 10 pangkat min 3 akan saling meniadakan sehingga tersisa 20 kali 10, yaitu hasilnya adalah 200 Newton. Artinya, gaya 200 Newton ini harus diberikan oleh orang ini terhadap selang, supaya selang ini tetap pada posisinya. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang A. Sebuah bak yang sangat luas memiliki tinggi sebesar 40 cm dan lubang pada kedalaman 10 cm, sebut saja lubang A. Suatu ketika, bak tersebut hendak dibuat lubang pada kedalaman yang lain, sebut saja lubang B. Jika dikehendaki jarak terjauh air yang keluar dari lubang B sama dengan jarak terjauh air yang keluar dari lubang A, maka kedalaman lubang B haruslah titik-titik. Ini adalah soal tentang fluida dinamis. Nanti air yang keluar dari lubang B ini akan bergerak parabola, begitu juga yang keluar dari lubang A. Tetapi permintaan di soal, kita ingin agar jarak terjauh yang ditempuh oleh dua buah aliran air ini akan memiliki jarak yang sama, yaitu XA sama dengan XB. Untuk menyelesaikan persoalan ini, kita akan menggunakan teorema Torricelli. Jadi untuk kalian yang masih belum paham tentang teorema Torricelli, itu penjelasan lengkapnya ada di video saya yang part 5 di soal nomor 14. Laju aliran air yang keluar dari lubang B saya sebut sebagai VB, kemudian yang keluar dari lubang A saya sebut sebagai VA. Berdasarkan teorema Torricelli, maka besar kelajuan VA itu adalah sama dengan akar dari 2 dikalikan G, gravitasi, dikalikan dengan YA, yang mana Y itu merupakan kedalaman titik A terhadap permukaan air. Begitu juga untuk yang bagian VB, nanti juga sama, berarti dia adalah akar dari 2 kali gravitasi dikalikan YB. Berarti jarak YB-nya itu adalah jarak dari permukaan terhadap lubang B. Kemudian karena ini adalah gerak parabola, seperti biasanya ya, bahwa gerak parabola itu GLB dalam arah horizontal dan GLBB dalam arah vertikal. Artinya nanti untuk mencari T-nya, waktu yang diperlukan oleh air dari lubang A menuju ke tanah ke sini, nilai T-nya adalah TA sama dengan akar 2HA dibagi dengan gravitasi. Untuk yang bagian ini juga sama, bisa kalian cek di video saya yang part 5 ya, tentang teorema Torricelli. Untuk bagian ini juga sama, akar 2HB dibagi G. Dengan HA adalah ketinggian titik A dari tanah, sehingga berdasarkan gambar, maka HA nanti kan di sini adalah 40 cm yang ini dikurangi dengan YA. Oke, 40 cm itu adalah 0,4 meter, sehingga untuk TA di sini dia akan menjadi 2 dikalikan HA-nya ini 0,4 dikurangi dengan YA. Jadi kita tulis di sini 0,4 dikurangi YA dibagi dengan gravitasi. Kemudian untuk yang bagian HB juga sama, yaitu 0,4 dikurangi dengan YB. Berarti kita tulis di sini 2 dikalikan 0,4 dikurangi YB dibagi dengan gravitasi. Kemudian di sini XA sama dengan XB, XA-nya sendiri adalah VA dikalikan TA karena GLB, kemudian XB-nya adalah VB dikalikan TB. Kemudian di sini VA-nya adalah akar dari 2 kali G kalikan YA. Berarti kita bisa tulis di sini 2 kali gravitasi, YA-nya sendiri di sini kan adalah 10 cm ya. 10 cm itu kalau dalam meter adalah 0,1 meter. Berarti nanti di sini adalah 2 kali G kali 0,1 di akar. TA-nya adalah ini 0,4 dikurangi YA, berarti dia sama saja dengan 0,4 dikurangi 0,1 yaitu 0,3. Berarti nanti di sini dia adalah akar 2 dikalikan 0,3 dibagi dengan gravitasi. Sama dengan VB-nya adalah akar 2 kali G kali YB, kemudian TB-nya yang bagian ini, yaitu akar 2 kali 0,4 dikurangi YB dibagi dengan gravitasi. Di sini akar 2 dengan akar 2 saling meniadakan, G dengan G juga saling meniadakan, G yang ini dengan G yang ini saling meniadakan, 2 yang ini dan 2 yang ini saling meniadakan. Sehingga ruas kiri tersisa 0,1 dikalikan 0,3. Hasilnya adalah akar dari 0,03. Sedangkan yang ruas kanan tersisa YB dikalikan 0,4 YB. Berarti kita bisa tuliskan seperti ini.
di akar ya. Kemudian agar akar di kedua ruas itu hilang, maka harus kita kuadratkan. Sehingga nanti yang sebelah kiri akan menjadi 0,03, yang sebelah kanan menjadi YB dikalikan 0,4 dikurang YB. Atau 0,03 sama dengan 0,4 YB, kemudian YB dikalikan YB adalah minus YB kuadrat. Kemudian ini kita pindah ke ruas kiri, YB kuadrat dikurangi 0,4 YB ditambah 0,03 sama dengan 0. Ini supaya desimalnya hilang, kita bisa kalikan dengan 100, sehingga nanti menjadi 100 YB kuadrat dikurang 40 YB ditambah 3 sama dengan 0. Dari sini nanti kita bisa faktorkan, yaitu menjadi bentuk seperti ini. 100 YB kuadrat itu berarti 10 YB dikalikan 10 YB. Kemudian yang bagian ini adalah 3 dan 1 kemudian minus. Sehingga yang kurung pertama dia adalah 10 YB min 3 sama dengan 0, atau 10 YB-nya sama dengan 3, YB-nya menjadi 3 bagi 10 yaitu 0,3 meter, atau YB-nya adalah 30 cm. Untuk yang kurung kedua, dia menjadi 10 YB sama dengan 1, berarti YB-nya adalah 1 dibagi 10, yaitu 0,1 meter atau 10 cm. Kemudian dari dua nilai ini, 30 cm dan 10 cm, kita cek pada fisisnya. Untuk yang bagian 10 cm itu sudah ada di sini ya. Berarti yang kita pakai adalah yang bagian 30 cm. Jadi YB yang kita ambil adalah yang 30 cm. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah pilihan yang C.